246. Vika berpamitan pada Alphard dengan mengecup kepala anaknya itu. Sambil berjalan, Vika mengirim pesan pada Koko dan Mono, untuk tidak jauh-jauh darinya. Sebuah meja besar sudah siap dengan perlengkapan makan, dan minuman, atas permintaan Willy. Vika duduk berdekatan dengan Evie dan Anna, dalam satu sudut meja, sementara Willy dan Saka duduk di sudut lainnya. "Silahkan pesan Bu, sesuai selera masing-masing," kata Willy. Seorang pelayan memberikan mereka masing-masing satu buku menu, dan berdiri tak jauh dari mereka dengan sebuah catatan dan pena di tangan. "Kamu masih suka nasi padang lengkap, Vic?" tanya Saka menatap Vika yang sedang membaca buku menu. "Masih dong, tapi di sini enggak ada ya," jawab Vika kemudian tertawa. Vika memutuskan untuk memesan nasi bakar dan lemon tea. Evie dan Anna ikut menyebutkan pesanan mereka pada sang pelayan, setelah Vika menyebutkan pesanannya. "Jadi ada kaitan apa Pak Willy, dengan adanya Pak Saka di sini?" tanya Vika to the point. Wah, santai Vika. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Sudah lama kita tidak bertemu. Mau langsung kerja saja. Maaf Saka, aku ibu rumah tangga yang bekerja. Aku sampai bawa anakku untuk pertemuan ini. Jadi aku tidak mau buang waktu. Saka tertawa lebar, hingga membuat Koko dan Mono menoleh ke meja Vika. "Kamu masih seperti dulu Vika, enggak berubah. Aku suka itu. Aku tidak menyangka kita akan bekerja sama," kata Saka memuji. Tatapannya pun penuh dengan kekaguman dan kelembutan. "Jadi Pak Willy, bagaimana?" tanya Vika mengejar Willy sebagai orang yang mengundangnya. "Baiklah Bu Afika, Pak Saka di sini sebagai supplier kebutuhan operasional. Beliau yang menyediakan semua barang yang kita butuhkan dari kebutuhan di dapur sampai perlengkapan di kamar. Perusahaan Pak Saka yang akan mengisinya." Vika melihat ke arah Saka yang tersenyum dan mengangguk ke arahnya. "Oke, jadi saya tidak perlu memikirkan apa yang dibutuhkan ya Pak, kalau semua sudah disediakan dan dilengkapi." "Iya Vika, kalian cukup pesan saja, aku yang akan menyediakan," kata Saka penuh percaya diri. "Oke, jadi mana yang harus saya tanda tangani Pak?" kata Vika tidak sabar. Dia tidak ingin berlama-lama di restoran itu. "Kamu beneran buru-buru Vic?" tanya Saka kecewa. "Iya, aku tidak mau ganggu jam tidur anakku. Dia bisa rewel kalau tidurnya kurang. Tapi aku harap, kita bisa bertemu sendiri, tanpa urusan kerjaan." Kita lihat nanti ya Saka, tapi aku tidak janji." Willy menyerahkan sebuah map pada Vika untuk ditandatangani. Vika menerima map itu dan mempelajarinya lagi. Poin-poin baru dalam persyaratan menarik perhatiannya. Tapi dia juga membawa persyaratan yang dibuat suaminya, dan sudah dibawanya juga untuk ditandatangani oleh Willy. "Ini Pak Willy, berkas dari kami. Sesuai dengan kesepakatan Anda dan suami saya sebagai pemilik perusahaan kami." Willy mengangguk dan menerima berkas Vika. Dibukanya map tersebut dan dibaca bersama dengan Saka. "Suami kamu, perhatian apa posesif si Vika? Jam kerja kamu sampai diatur begitu?" Vika mengulum senyum atas pertanyaan Saka. "Dia terlalu sayang sama aku Saka, jadinya begitu. Tapi aku tidak keberatan, itu bukti betapa cintanya dia ke aku," jawab Vika penuh percaya diri. "Kamu tidak merasa terkekang jika seperti itu?" "Tidak, aku menikmatinya. Aku tahu dia seperti itu, makanya aku menikahi dia," jawab Vika bangga. Jawaban yang sangat menohok di hati Saka. Ada sorot mata yang berbeda saat Vika membicarakan suaminya, dari saat Vika membicarakan keuntungan perusahaan. Vika dan Willy kemudian membubuhkan tanda tangan di berkas masing-masing dan salinannya. Setelah membaca dan menelaah isi dari perjanjian kerjasama, terdengar teriakan Alphard memanggil dan menyebut kata ayah. Vika kemudian menoleh pada sosok yang baru masuk di area restoran. Saka ikut menoleh mengikuti arah mata Vika. Wajah Vika langsung berubah bahagia melihat seorang pria datang menghampiri anak kecil yang berlari padanya. Rasa sakit yang teramat dalam Saka rasakan, melihat kenyataan Vika begitu bahagia bersama suaminya. "Pak Ferish bisa datang juga," kata Willy, menyapa Ferish yang mendekati meja mereka dengan menggendong Alphard. "Iya Pak Willy, kebetulan bisa. Jadi, sudah selesai ya? Sudah ada kesepakatan baru?" "Sudah Pak, seperti kesepakatan kita di telepon tadi Pak Ferish. Tidak ada yang baru.
Oke, kalau berubah, saya tidak bisa janji apa masih mau lanjut atau tidak, jawab Ferris tegas. Enggak ada sayang, masih sama. Dan sudah selesai, kata Vika ikut menjawab. Jadi Pak Willy, sudah selesai, kan ya? Tidak ada lagi yang menuntut kehadiran saya di sini lagi. Bisa dilanjutkan dengan Evi dan Ana, kata Vika sambil berdiri. Iya Bu Afika sudah selesai, terima kasih atas kedatangannya, jawab Willy ikut berdiri. Willy dan Zaka mempunyai misi sendiri, dari bos mereka. Namun mereka saling bersaing untuk mendapat kepercayaan yang besar dari bos mereka. Tunggu, kita kan belum ada kesepakatan harga Vika, dan makanan kamu belum kamu makan. Kamu mau pergi begitu saja? Untuk kesepakatan harga bisa dengan Evi dan Anasaka, mereka berdua yang aku limpahi kuasa atas operasional hotel. Soal makananku, biar saja, anakku sudah terlihat bosan. Jadi saya pamit, kata Vika menunjuk pada Alfat yang kepalanya bergelayut di pundak Ferris. Evi, Ana, saya tinggal ya. Kalau ada yang penting telepon saja. Bisa ke saya atau Mas Ferris? Iya Mbak, nanti kami laporkan hasilnya, jawab Evi mantap. Pak Willy, Zaka, permisi. Vika membawa tas dan map yang ada di atas meja. Pak Willy, terima kasih atas kepercayaannya, kata Ferris sambil mengajak Willy berjabat tangan, dengan tangannya yang bebas dari menggendong Alfat. Setelah melepas jabat tangannya, Ferris mengendeng tangan Vika untuk diajaknya pergi. Evi dan Ana memberi hormat pada bosnya yang akan pergi. Saat mereka akan duduk kembali, mereka melihat raut kecewa di wajah Zaka. Kemudian saling pandang. Bukan hal yang aneh jika ada lelaki yang kecewa setelah tahu bos mereka ternyata sudah bersuami. Asteris, Ayah, tadi ada yang janji sama Bunda, mau bantu Bunda kerja dan jaga Bunda kalau Ayah enggak menyusul, kata Vika setelah mereka dalam mobil, yang dibawa Koko. Ferris naik ojek untuk menyusul Vika, agar bisa pulang bersama. Oh ya, siapa? Tanya Ferris seolah terkejut. Aku, seru Alfat sambil minum susunya. Jari telunjuknya terangkat lurus ke atas. Pintarnya anak ayah. Ferris mengacak rambut Alfat yang ada dalam pangkuan Vika dengan nyamannya. Kalian tadi sudah makan belum? Asal aja aku tadi mengajak pulang. Sudah Mas, tapi enggak kenyang. Nasinya dikit banget, jawab Mono tanpa malu. Kalau Al, sudah makan belum, Nak? Giliran Vika bertanya pada Alfat. Makan bakso? Jawab Al melepas sejenak dot dari mulutnya. Belum makan nasi ya, jadinya. Nanti di rumah harus makan nasi. Iya, tapi, embun suap iya, pinta Alfat bersyarat. Mobil yang membawa mereka berempat melaju dengan cepat kembali ke rumah. Sampai di rumah ternyata ada 3 orang yang baru turun dari mobil untuk bertamu. Mono segera turun dari mobil dan menanyakan keperluan mereka, dan kemudian membukakan pintu. Mobil pun melaju masuk dalam halaman, dan menurunkan pemilik rumah di depan teras. Mobil tamu segera memasuki halaman rumah begitu mendapat izin dari Mono. Mereka adalah petugas polisi air dari Provinsi Babel. Mereka mencari Ferris di kantor tapi diberitahu Ferris sedang pulang, jadi mereka meminta alamat Ferris dan menyusul Ferris ke rumah. Sayang, minta Big Yatni, siapkan makan siang ya, aku ajak mereka makan sekalian, kata Ferris pada Vika saat mereka turun dari mobil. Karena lauk di rumah terbatas, Vika kemudian meminta Koko untuk membeli makanan di rumah makan yang ada di dekat perumahan mereka dengan cepat. Vika tidak ingin mengecewakan tamu suaminya yang sudah jauh-jauh datang. Koko pun dengan cepat mengambil motor dan pergi sesuai perintah Vika. Vika masuk ke dalam rumah sambil mengendong Alfat, yang terlihat sudah mengantuk. Sedang Ferris masih menunggu tamunya sampai di teras rumah. Ferris beranggapan ada sesuatu yang penting, sampai petugas dari Provinsi Babel mengunjunginya. 247. Zaka menatap kepergian Vika dalam gandengan tangan Ferris dengan penuh kecemburuan. Zaka merasa sangat kesal, apa Vika tidak bisa memberinya kesempatan satu kali lagi untuk bisa memasuki kehidupannya. Zaka sudah berusaha dengan sangat keras untuk mencapai posisinya saat ini, agar dia bisa bersaing dengan pria-pria yang ada di sekitar Vika. Namun siang ini, Vika masih terlihat cuek padanya. Zaka langsung pergi meninggalkan Willy dan tim Vika, tidak peduli mereka akan berpikir apa dengan sikapnya itu. Zaka pergi ke kamarnya,
Dalam kamarnya panggilan sayang Vika pada suaminya dan bayangan Vika pergi mengamit lengan pria lain semakin membahana di telinga dan pikirannya, menggores luka ada dalam hatinya semakin dalam. Halo, selamat siang, dengan PT Garuda. Sapa Zaka, mengawali panggilannya. Halo, selamat siang, iya Bapak dengan PT Garuda. Ada yang bisa dibantu? Jawab seorang wanita di ujung telepon. Bisa sambungkan dengan Mbak Maya? Mbak, saya Zaka dari Kuda Mas Kargo, kata Zaka dengan senyum liciknya. Setelah menunggu beberapa saat, teleponnya pun terhubung dengan suara perempuan yang terdengar nyaring. Zaka hafal dengan suara itu. Hai, Mbak, masih ingat aku? Woi, Zak, kemana aja kamu? Aku pikir kamu sudah lupa sama aku. Sejak Vika resign kamu enggak muncul lagi. Apa kabar kamu? Tanya Maya. Panjang seperti rangkaian kereta api. Zaka tertawa lebar. Aku harus jawab yang mana dulu nih Mbak? Satu-satu dong, nanyanya. Hahaha, terserah. Mau jawab yang mana? Ada apa nih tiba-tiba hubungi aku? Aku barusan ketemu sama Vika Mbak. Ada bisnis dikit gitu dari kantor. Ternyata kerjasama dengan kantor dia sekarang. Jadi inget Rio kue-kue PT Garuda aku. Apa kabar Anton sekarang Mbak? Wah, dah jadi pengusaha juga kamu, keren nih. Vika udah jadi orang gedongan sekarang, sibuk banget. Anton, masih ada di sini. Ketemuan yuk, penasaran aku sama kamu. Senyum senang terbit di wajah Zaka, ajakan itulah yang jadi tujuannya menghubungi Maya. Dia tahu betul sifat Maya yang mudah penasaran. Dengan bertemu Maya, dia berharap akan bisa bertemu Vika lagi, dengan Maya sebagai penghubungnya. Boleh Mbak? Kapan? Aku enggak lama di Semarang. Harus segera balik ke Jakarta lagi. Nah, kapan ya? Aku tanya Anton dulu ya. Juga Vika, seru tuh kalau bisa kumpul lagi. Minta nomor telepon kamu dong, Nani aku kabari. Pucuk dicinta ulam tiba, tanpa diminta Maya mengusulkan akan mengajak Vika. Tanpa ragu, Zaka memberikan nomor teleponnya pada Maya. Dan dia tinggal menunggu Maya memberi kabar. Setelah meninggalkan nomor teleponnya, panggilan pun berakhir. Rasa senang muncul di hati Zaka, ada harapan baru untuk mengambil hati Vika lagi, dan keinginannya untuk bisa menggantikan Ferish semakin membara. Asteris. Sementara itu di rumah Vika dan Ferish, para tamu yang datang ada 3 orang, mereka tidak menggunakan seragam, karena mereka sedang dalam posisi tidak berdinas. Mereka sengaja datang ke Semarang untuk menemui Ferish, terkait laporan adanya pengiriman obat-obat AB terlarang dan organ tubuh manusia yang memasuki perairan Provinsi Babel. Ferish mengajak para tamunya masuk ke ruang tamu. Sambil menunggu Vika selesai menyiapkan jamuan makan siang. Untung saja tadi enggak nyasar cari alamat rumah kamu ini Rish, karena kamu terkenal ya di sini, kata seorang pria berkacamata yang ternyata sudah mengenal Ferish. Ferish mengulung senyumnya. Namanya memang cukup dikenal orang di kawasan itu. Yah, siapa yang tidak akan tahu pemilik rumah paling besar dan menterek ini? Kalau dibandingkan dengan rumah lainnya, jelas saja rumah ini yang jadi perhatian utama, kata seorang lainnya. Alhamdulillah Pak, dapat rezeki ini dari ayah mertua. Dan, enggak bisa ditolak lagi, jawab Ferish. Mas, sudah siap, kata Vika keluar dari ruang makan menemui tamu suaminya, sambil mengendong Alfat. Sayang, kenalin ini Pak Tomo, beliau suka kasih pinjam sleeping bednya buat Mas kalau lagi tugas bareng, dan ini Pak Zulhadi, lalu Pak Riswandi. Vika mengangguk dan menyalami para tamunya satu persatu, tak ketinggalan Alfat juga ikut bersalaman. Saat Pak Tomo yang mengulurkan tangan pada Alfat, tanpa dibujuk Alfat menerima uluran tangan Pak Tomo dan langsung minta gendong. Sayang, kakeknya capek loh, ayo turun. Kata Vika tidak enak hati. Enggak apa Vika, jarang-jarang anak kecil mau saya gendong, hahaha, jawab Pak Tomo. Jadi sama seperti Alpa, dia sebenarnya susah dekat dengan orang baru. Insting anakmu tajam Rish, dia tahu mana yang tulus dan yang tidak. Pak Tomo mengusap punggung Alfat dan mengecup pipi Alfat. Ferish mengangguk setuju, pemikirannya pada Alfat memang seperti itu. Mari Pak, kita makan siang dulu, sudah disiapkan. Wah, jadi merepotkan ini Rish. Enggak Pak, belum tahu kapan lagi bapak-bapak bisa kesini lagi. Ayo mari,
Silahkan. Ferish mengambil Alfat dari gendongan Pak Tomo kemudian berjalan duluan menuju ruang makan. Al sama embun dulu ya sayang, kata Ferish mengecup kepala Alfat. Vika yang berada di samping Ferish mengambil Alfat dan mengajaknya ke halaman belakang. Vika dan Alfat akan makan bersama di samping kolam ikan. Saat makan sambil menyuapi Alfat, Vika mendapat pesan dari Maya, yang mengajaknya untuk bertemu, dan bertanya pada Vika kapan dia ada waktu. Vika berpikir sejenak kapan dia ada waktu. Dia harus bertanya dulu pada Ferish dan meminta izin. Jadilah Vika menjadi bahan olokan Maya, saat menjawab akan minta izin suaminya dulu. Terserah aja, Mbak Maya mau ngatain aku apa, aku harus minta izin Mas Ferish dulu, kata Vika saat tiba-tiba Maya meneleponnya. Iya, Ibu Direktur yang super sibuk. Kabari secepatnya ya, aku kangen sama kamu. Main ke rumah aja Mbak, ajak anak-anak juga, biar bisa main sama Al. Anton enggak mau ku ajak ke rumah kamu. Malu katanya. Oh, jadi janjian sama Anton juga ya? Iya, usahakan ya, kami butuh refreshing nih, orderan banyak banget yang masuk. Aku kabarin nanti ya Mbak, sekarang aku mau suapi anakku dulu. Keburu mengantuk dianya. Bye mbakku yang rempong, kata Vika. Siapa? Bun, Tante Maya sayang, mamanya Mbak Ki. Al ingat enggak? Angguk Alfat dengan cepat. Yang di rumahnya banyak ayam. Pinter anak bunda, sekarang habiskan makannya, terus bobo. Udah jam bobo kamu loh. Keloni embun ya, jawab Alfat bersyarat lagi. Alfat kemudian membuka mulutnya lebar-lebar setelah mendapat anggukan dari bundanya. Opa mana embun, Al kangen. Opa lagi sibuk sayang, nanti bangun tidur, kita telepon ya, jawab Vika sambil menyuapi suapan terakhir pada Alfat. Setelah tamunya pergi, Ferish menyusul Vika yang berada di kamar Alfat. Dia menceritakan tujuan kedatangan para tamunya tadi. Mas, apa maksud mereka itu ayah? Tanya Vika khawatir. Vika berbaring di sebelah Alfat yang sudah tertidur. Bukan sayang, gerakan orang-orang ayah itu hampir tidak terlihat. Kalau soal ayah dan bisnisnya kamu tidak perlu takut sayang. Yang perlu ditakutkan adalah orang-orang yang berhubungan dengan ayah, yang tidak kita tahu. Apa niat mereka sebenarnya, saat dekat dengan ayah? Belum lagi, orang-orang yang berseberangan dengan ayah, kata Ferish membelai kepala Vika dengan lembut. Mas mau bantu Pak Tomo tadi. Tapi aku enggak janji juga, sebisa aku aja, jawab Ferish lembut. Al udah tidur, kan? Udah, capek banget kayaknya dia. Tangannya juga sudah mulai aktif lagi mas, udah bisa menggenggam tadi, jawab Vika penuh rasa syukur. Mas mau balik kantor. Ferish menggelengkan kepalanya, tangannya mulai bergerilya di tubuh Vika, tatapannya menjadi liar dan penuh hasrat. Kamar dulu yuk, ajak Ferish lembut. Mas, bisa enggak sih, kalau ujungnya enggak seperti ini? Enggak, jawab Ferish cepat. Dia segera menggendong Vika untuk dibawa ke kamar mereka. Saat menuruni tangga, mereka bertemu dengan Dion Gimun yang akan naik. Nitip Alia, ya, kata Vika sambil tersenyum dan mengeratkan pegangannya pada suaminya. Dion Gimun hanya mengelengkan kepala dan menepuk bahu Ferish sambil menaiki tangga. Kelakuan dua anaknya yang begitu ekspresif, membuatnya bahagia. Lebih baik dia melihat Vika dan Ferish yang membuatnya iri, daripada melihat mereka berantem, dan membuatnya sedih. Dion Gimun masuk ke kamar Alfat dan tidur di sebelah Alfat. Dia merindukan cucu kesayangannya itu. 248. Ferish baru keluar dari kamar mandi setelah selesai menuntaskan hasratnya dengan sang istri. Dia bersiap untuk kembali ke kantor lagi. Sayang, nanti aku akan lembur ya, mungkin malam baru sampai rumah, kata Ferish sambil memakai seragamnya lagi. Jadi yang tadi itu, jatah nanti malam diambil duluan gitu? Tanya Vika masih berbaring di tempat tidur, dengan selimut tipis yang menutupi tubuhnya yang masih polos. Enggak gitu sayang, kalau nanti malam kamu mau lagi, aku siap terus, jawab Ferish dengan kerlingan mata menggoda. Vika kemudian bangun dan beranjak dari tempat tidurnya, menghampiri Ferish yang sedang mematutkan diri di depan cermin. Dia berdiri memeluk suaminya dari belakang, tanpa sehelai benang di tubuhnya. Mau godain lagi? Kata Ferish memegang tangan Vika yang melingkar di pinggangnya.
Pelukan yang begitu erat Vika berikan. Ferish mengangkat lengan kanannya agar wajah Vika nampak di pantulan cermin. Tapi tidak berhasil, Vika menyembunyikan wajah di balik punggungnya. Mas, Mbak Maya tadi telepon, ngajak ketemuan, sama Anton juga. Kapan Mas bisa temani aku? Kapan? Tanya Ferish, sambil membalik badannya untuk berhadapan dengan Vika. Vika menatap mata Ferish yang menatapnya. Nunggu jawaban dari aku Mas, aku nunggu Mas bisa untuk temani aku. Kenapa harus aku temani? Tanya Ferish lagi. Tangannya meremas aset Vika yang berada di belakang, yang makin hari makin berisi. Aku mau Mas temani, ketemu mereka. Ada Anton juga, aku baru tahu kalau Anton pernah suka sama aku, jadi aku enggak mau. Perkataan Vika terhenti karena Ferish segera melumat bibirnya dengan rakus, seperti tidak ada rasa puas bagi Ferish untuk menikmati tubuh Vika. Besok siang aja, aku sempatkan makan siang dengan kalian, jawab Ferish sambil mengusap bibir Vika yang membengkak. Mandilah, aku tunggu, aku mau kamu antar aku ke depan. Vika mengangguk dan mengecup bibir Ferish sebelum dia masuk dalam kamar mandi. Ferish keluar dari kamar dan menuju ke ruang makan. Ada menu yang belum sempat dia santap tadi, dan sekarang perutnya terasa lapar lagi. Semangkok sup telur puyuh, Ferish ambil. Abis nyangkul lapar Yerish. Ledek Dion Gimun yang baru turun dari kamar Alfat. Ferish tertawa saja dengan ledekan ayah mertuanya. Makan? Yah, tawar Ferish saat Dion Gimun menarik kursi paling ujung. Al masih tidur. Iya, pules banget tidurnya. Padahal aku kangen, mau main sama dia, jawab Dion Gimun sendu. Antara jam 1 dan 2, kan jam tidur Alfat, ya. Bentar lagi paling juga bangun, jawab Ferish. Ya. Gimana bisnis ayah? Tadi ada teman Ferish datang dari Polerut Bangka. Katanya ada info pengiriman besar-besaran akan masuk, tapi juga akan ada yang keluar juga. Ayah dengar juga begitu, bahkan enggak cuma obat-obatan tapi juga hal lain yang akan diselundupkan keluar. Makanya ayah kemarin ke beberapa pelabuhan untuk menunda pengiriman. Biar enggak kena sita juga barangku. Bisa rugi besar. Barang yang kamu sita dulu aja belum balik modal. Masa iya? Udah berapa tahun ini ayah? Enggak semudah itu balikin modal kalau barang disita Rish. Mendingan juga hanyut, atau kebakaran, akan dapat asuransi. Tapi kalau disita, ayah enggak dapat apa-apa. Kantor yang di Hong Kong yang dibakar Jack dulu, klaim asuransinya malah bisa buat 2 kantor baru. Nah kalau disita, jadi harus hati-hati lagi. Ferish mengulum senyum, tanpa ada rasa bersalah. Karena dia memang menjalankan tugasnya. Jadi kamu ikut campur masalah itu. Mereka minta bantu, iya. Kabarnya orang yang mereka curigai ada di kota ini juga. Periksa aja, orang-orang yang masuk ke kota ini dalam kurun waktu 1 bulan ini. Lacak mereka, dan pasti akan ada yang bisa kamu amati, jawab Dion Gimun dengan santai. Hubungi Joe, kasih dia kerjaan, biar enggak pacaran terus sama Stella. Ferish mendelik lalu tertawa kencang. Ada rasa kesal dari ucapan Dion Gimun soal Joe. Ayah ngiri, gimana dengan bu guru itu? Yah, enggak ngiri, tapi dia jadi sering matikan telepon. Ferish tertawa kencang lagi. Seorang bos besar dicuekin anak buahnya. Mas, kenceng banget, nanti Al bangun, kata Vika mengingatkan Ferish. Biar aja Fatih bangun sayang, ayah mau main sama dia. Biar juga suami kamu ini puas ledekin ayah. Enggak kamu, Joe dan Sesi, bisanya panas-panasin ayah. Vika yang enggak tahu akar masalahnya jadi bingung sendiri. Ayahnya terlihat kesal, sedang suaminya tertawa terpingkal-pingkal. Ada apa sih mas? Sudah aku berangkat lagi ya, iya. Terima kasih sarannya, love you ayah, kata Ferish sambil beranjak dari duduknya. Yo sayang. Ferish merangkul Vika yang membawakan jaketnya. Mereka berdua menuju keluar rumah, dengan saling merangkul. Ada apa sih mas? Ayah merasa dicuekin. Anak-anaknya sudah sibuk dengan pasangan masing-masing. Itu kan sudah lama. Salah sendiri tidak segera halalin Tante Sedayu. Soal tante itu, mas masih ragu, dia seperti menyimpan sesuatu gitu sayang. Kamu ini semua orang dicurigai. Tante Sedayu baik kok mas orangnya. Opa dan cucunya aja bisa lengket sama dia,
kata Vika. Iya, pada dasarnya dia baik, tapi ada maksud lain. Sudah deh, nanti kita bicarakan lagi. Hati-hati ya, kata Vika memberikan jaket Farish dan mengambil tangan suaminya untuk dikecupnya. Oke, seperti teman lama kamu sayang, dia ada maksud lain, dengan kembalinya dia, kata Farish sambil masuk ke mobil. Mono akan mengantarnya ke kantor. Vika mengerutkan kening dengan ucapan Farish, sementara Farish tersenyum manis dan melambaikan tangan. Mo, suruh orang untuk mengawasi Willy dan temannya yang ada di restoran tadi, pinta Farish setelah mobil mereka melaju menuju kantornya. Teman Mbak Vika tadi mas? Iya, aku yakin dia ada niat enggak baik pada Vika. Iya mas, aku kabari teman-teman. Mbak Vika memang jadi primadona mas. Enggak saya atau Koko, selalu was-was kalau ngawal Mbak Vika sendirian. Kenapa? Tatapan para lelaki kalau ketemu Mbak Vika, buat saya dan Koko jadi emosi sendiri. Farish tertawa, meski dalam hatinya juga khawatir. Istrinya makin hari memang makin cantik. Kenyataan bahwa bukan hanya dia saja yang was-was dan kesal dengan tatapan orang pada istrinya, membuat Farish akan memasang pagar yang lebih tinggi dalam rumah tangganya. Melindungi miliknya dari ancaman dan godaan orang lain. Awasi dan laporkan padaku tanpa Vika tahu ya Mo. Siap mas. Kuatir ya mas, kalau Mbak Vika direbut orang. Cek, iyalah Mo, aku susah payah dulu untuk menangkan hatinya, sekarang aku harus pertahankan dia di sampingku dong. Nanti kamu akan tahu gimana rasanya cemburu Mo. Kamu aja bisa marah ada yang menatap tak sewajarnya pada Vika, apalagi aku Mo. Rasanya itu ingin ngurung istriku supaya enggak keluar-keluar rumah, biar enggak ada yang lihat kalau istriku cantik. Ya, itu sih kejam mas, sampai ngurung istri di rumah. Bisa stres bin gila mas. Maka dari itu, aku minta kamu awasi orang-orang yang dekat sama Vika. Orang-orang seperti teman Willy itu bisa jadi ancaman untuk rumah tanggaku. Meski aku yakin dan percaya pada Vika, tapi aku harus waspada sama mereka. Sesibuk apapun aku akan coba menemani Vika kalau sedang keluar. Iya mas, kalau dilihat, Mbak Vika juga setia sama Mas Farish. Cuma kadang orang-orang suka salah mengartikan kebaikan dan perhatian Mbak Vika. Entahlah, dia memang terlalu baik jadi orang. Mas Farish juga begitu, kalau kata Mbak Vika. Farish menoleh tak percaya pada Mono yang sedang menyetir. Masa iya, Mbak Vika juga suka kesel kalau Mas Farish terlalu baik sama orang. Memang cocok kok, Mas Farish dan Mbak Vika. Farish tersenyum menahan tawanya, merasa lucu sendiri dengan sikapnya dan sikap istrinya yang sering mendapat komplain dari saudara-saudaranya. 249. Pagi-pagi Maya sudah memberi kabar, mengiyakan jadwal ketemuannya, sesuai dengan permintaan Vika, semalam. Siang nanti jam 11 di restoran Oma Gubuk, tak jauh dari PT Garuda dan kantor Vika. Tambahan personil Vika usulkan yaitu, mantan tim Vika dulu. Mas, nanti aku jadi ketemuan sama teman-teman PT Garuda ya, kata Vika sambil menyajikan sarapan untuk anak dan suaminya. Farish menatap istrinya yang sedang sibuk mengatur sarapan mereka, jam makan siang. Iya, jam 11-an, biar enggak ganggu jam tidur Al. Nanti setelah dari rumah ibu, aku langsung ke kantor bentar baru ke Oma Gubuk, jawab Vika memberitahukan rencananya hari ini. Oke, jadi ke rumah Mama Purba enggak? Enggak, Mama tadi kasih kabar ada kunjungan ke rumah temannya gitu, jadi besok aja, jawab Vika sambil duduk di antara Alfat dan suaminya. Al, berangkat sama Embun dan Om Komo saja ya, ayah mau berangkat cepat. Jawab Alfat cepat dengan anggukan kuat. Anak pintar, sekolah yang rajin ya, hati-hati dengan tangan kamu ya, kata Farish mengusap rambut Alfat. Lusak rambut Al, ayah. Gerutu Alfat, tatanan rambut dengan minyaknya berantakan lagi. Farish membelalakan mata, terkejut kena marah anaknya. Iya, ayah nih, gimana sih? Buatnya tadi, kan lama. Nanti Embun sisir lagi, kata Vika sambil menahan senyum. Farish menatap pada Alfat yang cemberut sambil mengunyah makanannya, tangannya mencoba membetulkan tatanan rambutnya. Farish menyenggol kaki Vika dan menatapnya meminta penjelasan. Namun tidak ada jawaban dari Vika, hanya senyuman dan gelengan kepala.
Embun, nanti kasih minyak rambut opa lagi ya, seru Alfta agak kesal. Iya, nanti minta opa lagi. Biar apa sayang, pakai minyak rambut? Tanya Ferish pelan. Biar ganteng, mirip Om Jo, jawab Alfat. Tinggal dikit lagi cepat habiskan ya sayang, biar tidak terlambat. Vika mengangkat piring kotor miliknya ke tempat cucian piring. Ferish yang penasaran, mengikuti Vika ke belakang. Sayang, kenapa sih, dengan Al? Semalam Jo video call, pamerin gaya rambut barunya, terus ledekin rambut Al, katanya kuno. Terus dibelain opanya, diambilkan minyak rambut dan ditatain. Ferish mengulum senyum dan mengangguk. Anaknya udah menjadi korban mode. Nanti aku ajak dia ke barbershop, biar dia milih mau model rambut apa, kata Ferish. Apa ayahnya ini kurang ganteng ya, sampai dia mau meniru Jo, supaya ganteng. Vika menoleh pada Ferish dan berhenti mencuci piring. Ayahnya udah kelewat ganteng, jadi susah untuk ditiru. Yang bener, aku ganteng ya sayang, tanya Ferish menggoda Vika, dengan mengalungkan tangannya di leher Vika. Iya, ganteng maksimal, sudah deh, nanti kesiangan mas. Ferish tersenyum dan mengecup pipi Vika dengan kuat. Ferish kemudian kembali lagi ke meja makan, menghabiskan kopinya. Sayang, rambut Om Jo memang seperti apa, ada di sini enggak? Ferish menyodorkan ponselnya pada Alfat, di mana ada beberapa model rambut pemain sepak bola yang sedang tren. Yang ini ayah, jawab Alfat nampak sedih. Potongan rambut Kapten Marco Reus, yang ditunjuk Alfat. Oke, besok kalau ayah libur kita ke barbershop potong rambut yang baru ya. Ayah juga mau potong rambut biar ganteng. Senyum cerah dan mata berbinar, beneran ayah, rambutnya bisa gitu? Bisa dong, nanti beli minyak rambut untuk anak-anak juga. Kalau pakai yang punya opa terlalu sering, nanti rambut Al bisa rusak, karena itu untuk orang dewasa. Tapi kalau sekali saja boleh, kan? Iya. Iya boleh. Hori, Al potong rambut Om Jo, embun. Alfat berteriak girang. Dia meminta turun dari kursinya dan berkeliling menemui semua yang ada di rumah. Kamu sudah janji loh mas, dia akan ingat, kata Vika membereskan isi meja makan. Iya, Sabtu nanti, aku ajak dia acara lelaki. Udah ya, mas berangkat duluan, pamit Ferish sambil beranjak dari duduknya. Vika masuk ke kamar dan mengambilkan jaket serta tas suaminya. Ferish sudah keluar mencari Alftah yang sedang memberitakan dirinya akan potong rambut. Al, ayah berangkat kerja ya, seru Ferish melihat anaknya ada di pos satpam, bersama Pak Slamet dan seorang penjaga rumah. Alfat segera berlari menghampiri ayahnya yang sudah berdiri di teras. Bener ya? Ya, potong rambutnya, kata Alfat memohon. Ferish mengangkat Alfat untuk digendong, berjalan menuju parkiran motornya. Iya, tapi nanti kalau ayah libur, hari Sabtu, ya sayang, jawab Ferish dengan mengecup pipi Alfat gemas. Alfat dinaikkan ke atas motor dan dibawanya ke teras di mana Vika sudah menunggu dengan tas dan jaketnya. Hati-hati ayah, kata Alfat mengecup pipi Ferish, kemudian dirinya diangkat Vika. Selesai memakai jaket dan menggendong ranselnya, Ferish mengulurkan tangan berpamitan. Satu kecupan di kening Vika setelah dia mengecup tangan Ferish. Nanti aku kabari bisa tidaknya aku menyusul kalian. Ternyata playgroup tempat Alfat belajar sedang ada acara memperingati Hari Guru. Alfat tidak tahu, karena sudah 2 minggu tidak berangkat sekolah. Di sekolah diadakan lomba mewarna dan unjuk bakat. Semua siswa boleh menampilkan apapun sesuai keinginannya. Alfat mau tampil enggak? Tanya seorang guru pada Alfat yang duduk menonton di pangkuan Vika. Al mau nyanyi boleh enggak bun? Tanya Alfat berbisik pada Vika. Tanya sama bu guru sayang, boleh tidak? Kenapa bunda? Tanya sang guru. Boleh menyanyi enggak bu? Alfat mau nyanyi katanya, jawab Vika. Boleh sayang, habis kakak anggun ya, Alfat nyanyi, kata sang guru mencatat nama Alfat di kertas yang dipegangnya. Mau nyanyi lagu apa sayang? Low Yulbot, jawab Alfat semangat. Sang guru nampak bengong, kemudian menatap pada Vika. Row Yulbot, bu guru. Bentar saya cari bu, untuk musiknya,
kata Vika membuka tabletnya dan mencari lagu yang sering dinyanyikan Alphard bersama opanya. Lagu yang lengkap dengan gerakan mendayung, jalan di tempat dan seolah mencari arah dengan menatap jauh. Sang guru mengangguk, nanti pinjam tabletnya ya bunda, untuk musiknya. Iya bu, jawab Vika. Vika kemudian menelepon Bu Aminah yang berada di rumah agar datang ke sekolah, menyaksikan Alphard menyanyi. Tanpa menunggu lama, Bu Aminah mengajak Pak Zakaria untuk ke sekolah Alphard. Pak Zakaria tanpa sempat ganti baju, beliau langsung mengambil motor. Takut ketinggalan aksi sang cucu, Vika mengirim pesan pada Feris dan Opa, serta Oma Alphard, agar menerima panggilan video Vika saat merekam aksi Alphard. Semua menunggu dengan tidak sabar. Dion Gimun menghentikan rapatnya sebentar, Dr. Purba menunda kunjungan ke kamar pasien, dan Siska yang berada di Belanda masih tidur, sampai terbangun dan membuat kopi. Tiba saat nama Alphard dipanggil, suara musik dari tablet yang dihubungkan pada pengeras suara, mulai berbunyi. Alphard dipakaikan mikrofon wireless, agar bisa bergerak, jika ingin menari. Alphard mulai memperkenalkan diri, nama lengkap, nama orang tua dan nama kakek, nenek, dan opa-omanya disebut semua. Membuat semua yang namanya dia sebut terharu. Vika berdiri di depan untuk bisa melakukan siaran langsung. Semua keluarganya sudah bergabung, dan bersiap menonton sang jagoan kebanggaan. Row, row, row your boat. Alphard memulai lagunya. Tanpa malu dan takut Alphard bergerak, dia menghadap ke kanan, mengayunkan tangannya dengan gerakan mendayung, kedua kakinya rapat dan sedikit membungkuk. Row, row, row your boat gently down the stream. Merli, 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 merli. Life is but a dream. Alphard menyanyi sampai musik yang diputar habis. Dengan bangga dia mengucap terima kasih dan tersenyum. Tangannya ikut bertepuk saat semua yang menontonnya bertepuk tangan. Sudah dulu ya semua, nanti lanjut lagi, kata Vika pada semua keluarga yang bergabung menonton aksi Alphard. Vika segera menghampiri Alphard yang turun dari panggung dipandu seorang guru. Anak bunda, keren banget. Vika menghadiahi Alphard dengan kecupan-kecupan, begitupun dengan Bu Aminah dan Pak Zakaria yang masih memakai pakaian bengkel. Cucu kakek hebat, muoh. Kecupan besar diberikan Pak Zakaria, dan membuat Alphard terkikik. Nenek sama kakek, tunggu di rumah ya, Al mau minta hadiah apa? Tanya Bu Aminah, yang selalu memanjakan Alphard. Mau sosis goreng pakai mie, seru Alphard senang. Boleh, kan bun? Tanyanya meminta persetujuan. Vika sengaja membatasi Alphard makan mie dan makanan cepat saji. Kali ini boleh kok, ya embun. Jawab Pak Zakaria, meminta Vika memberi izin. Iya, kali ini, tapi tetap makan nasi dan sayur ya, kata Vika bersyarat. Alphard mengangguk dan bersorak girang. Acara peringatan Hari Guru berakhir, hampir pukul 11. Alphard mendapat apresiasi dari para guru atas keberaniannya, sehingga dia mendapatkan piala, sebagai juara pertama, di kelompok PAUD Grup A. Hasil dari dia mewarnai dan menyanyi. Dengan riang gembira, Alphard berjalan membawa pialanya, dari sekolah menuju rumah Pak Zakaria. Teman-temannya pun ikut senang, Alphard menang, karena di antara mereka tidak ada yang berani tampil. Karena terlanjur berjanji dengan teman-temannya, Vika tidak bisa berlama-lama di rumah Bu Aminah. Sosis berbalut mie buatan neneknya yang jadi hadiah Alphard, dia nikmati di dalam mobil. Sayang, ayah telepon nih, kata Vika memberikan ponselnya pada Alphard yang sedang dipangku Mono di bangku depan. Dengan sombongnya Alphard bercerita, dan memerkan piala dan sosis berbalut mie pada sang ayah. Feris nampak sangat senang dan bangga dari wajahnya di layar ponsel. Embun, tadi direkam enggak? Tanya Alphard menoleh ke belakang. Direkam sayang, semua tadi merekam. Iya, Om juga merekam tadi. Al keren, tos dulu kita, kata Koko memberikan 5 jarinya. Ko, ke PT Garuda dulu deh, biar berangkat sama-sama yang lain. Mereka juga belum pergi, kata Vika sambil melihat ponselnya. Selanjutnya, 250. Mobil yang membawa Vika dan Alphard berhenti di depan pintu gerbang PT Garuda. Sengaja Vika minta diturunkan di depan agar tidak mencolok, dan juga akan pergi lagi. Vika meminta izin untuk masuk menemui Lydia. Satpam yang bertugas ternyata satpam baru, dan tidak mengenali Vika.
Dengan menggendong Alfat, Vika berdiri dengan sabar, untuk dibukakan pintu. "Ponakan Om yang ganteng, maaf ya menunggu lama, sini sama Om," seru Mardi, begitu membuka pintu dan diikuti sang satpam baru. "Om keren," sapa Alfat begitu melihat Mardi muncul. Alfat mengulurkan tangan minta gendong. "Maaf ya sayang, satpamnya baru, enggak tahu kalau ponakan Om yang paling ganteng." "Kamu sampai kepanasan begini," kata Mardi membelai punggung Alfat. "Maaf Bu, jadi menunggu lama," kata sang satpam baru. "Mbak Vika maaf, dia baru jadi belum tahu Mbak," kata seorang satpam berkumis, yang sudah lama mengenal Vika. "Enggak apa, protokolnya, kan harus seperti itu. Saya masuk dulu ya Pak," kata Vika lembut sambil tersenyum memaklumi. "Sekarang, kenali wajah adikku dan keponakanku, jangan sampai terlantar lagi," seru Mardi emosi. "Ish, harus ya marah-marah begitu. Ada Allah Kak," kata Vika pada Mardi dengan gemas. Sorry, kelewatan, aku kan sayang kalian, enggak tega kepanasan begitu." "Kenapa enggak tunggu di mobil aja sih," kata Mardi sambil berjalan masuk. Vika berjalan, di samping Mardi yang mengendong Alfat. Ramai para pegawai yang akan istirahat melihat ke arah Vika dan Mardi saat berjalan melewati mereka. "Enggak apa Kak, sesekali juga." "Kak Lydia ada enggak?" "Enggak ada, baru keluar, ke supplier. Belum lama pergi." "Kamu kesini mau cari dia?" "Enggak juga sih, aku janjian dengan Mbak Maya untuk makan siang bareng sama yang lain." "Aku ikut ya, udah lama enggak kumpul-kumpul," kata Mardi. "Sibuk pacaran mulu sih," ledek Vika jahil. Sebuah cubitan di hidungnya Vika dapat dari Mardi yang sudah dia ledek. "Sakit tahu," kata Vika mengelus hidungnya. Teriakan heboh dan riang memanggil nama Vika begitu Vika sampai di depan lobi PT Garuda. Teriakan dari ruangan tempat dia dulu bekerja. Asih, Pras, Pugu, melambaikan tangan dan berjalan mendekati Vika. "Hai, sudah siap kalian?" sapa Vika pada teman-temannya. "Sudah dong, tinggal nunggu Mas Anton. Masih berberes katanya," jawab Pugu. "Ini Alfat ya, aduh, ganteng banget sih kamu," seru Asih gemas. "Omnya ganteng, ya ponakannya ganteng juga," jawab Mardi somong. "Lah, apa hubungannya Pak? Ini sih, karena emak bapaknya bibit unggul, jadi hasilnya sama dengan cetakannya," jawab Asih yang memang selalu berani melawan Mardi. "Kenapa sayang, tantenya ini berisik ya?" tanya Mardi begitu melihat Al yang nampak bingung, karena ramai sekali. "Hai, mantan pacar," seru Anton yang kini mulai terbuka pada Vika setelah rahasianya dibongkar Maya pada Vika. Mardi menatap Anton yang baru datang dengan mata melotot, dia tidak suka dengan panggilan Anton pada Vika. "Sudah, sabar," kata Vika mengelus lengan Mardi. "Asih panggil Mbak Maya, kita pergi sekarang. Kalian naik mobilku yang di depan sana, aku ikut mobil Pak Mardi." Asih segera berlari masuk ke kantor utama dan memanggil Maya. "Hai Alfat, ikut sama Om yuk, nanti Om ajari buat gambar yang bagus." "Nanti saja, kita kan mau pergi," kata Mardi menghalangi Alfat yang terbujuk perkataan Anton. Mardi kemudian membawa Alfat masuk dalam mobil sportnya. Anton terlihat cemberut dan kesal atas sikap Mardi. "Hai, tunggu sebentar aku ke kamar mandi dulu," teriak Maya dari dalam kantor. Asih sudah keluar, dan mereka bersama-sama masuk dalam mobil Anton. Sedang Vika segera masuk mobil Mardi, begitu Mardi sudah memanggilnya. "Mulai sombong lagi Pak Mardi, kalau ada Vika," gerutu Anton melirik ke mobil Mardi. Maya berlari-lari masuk dalam mobil Anton, takut ditinggal. Mobil Mardi berjalan mendahului keluar dari PT Garuda. Kemudian berhenti sebentar untuk memberitahu Koko dan Mono agar mengikutinya. "Mobilnya keren Om, Al suka," seru Alfat menatap ke sekelilingnya. "Anak pintar, selera kamu bagus sayang. Tidak seperti emaknya," sindir Mardi pada Vika. Enak aja ngomong," jawab Vika mencubit lengan Mardi, hingga Mardi berteriak, sementara Alfat tertawa. "Bunda kamu galak banget sih Al," kata Mardi mengadu. Iya, selamat ya ponakan Om yang ganteng, tadi dapat piala." "Al keren banget." Mendengar pujian untuk dirinya, Alfat kemudian bercerita, dan kemudian bernyanyi lagi. Mardi kemudian ikut bernyanyi,
lagu Row Your Boat dengan riangnya. Aku mau pulang ke Belanda, kalian mau ikut enggak? Tanya Mardi kemudian. Alfat menatap penuh tanya pada Mardi yang sedang menyetir. Ke rumah Opa Harold sayang, mau ikut enggak? Di sana ada kincir angin besar banget, terus bisa naik kapal kecil yang didayung, seru deh. Mardi mencoba merayu Alfat, supaya Alfat membujuk bundanya untuk mau ikut ke Belanda. Sejak dulu, Vika tidak pernah mau diajak ke Belanda. Embun, kata Alfat mendongak pada Vika. Tanya ayah dulu ya sayang, tempat opa dan oma itu jauh sayang. Naik pesawatnya lama, jadi kalau mau ke sana, ayah harus libur panjang dulu. Oke, Alfat mengangguk mengerti. Tapi Al mau naik Row, kata Alfat yang belum pernah naik kapal ataupun sejenisnya. Vika melirik pada Mardi yang hanya tersenyum, tanpa rasa bersalah. Nanti ya sayang, kita ajak ayah jalan-jalan ke danau. Tapi yang dekat-dekat dulu ya. Beneran embun? Iya, udah pesen tempat belum sih? Biasanya ramai lo jam makan siang gini. Kata Mbak Maya sudah kakakku yang keren, jawab Vika meledek. Mardi tertawa senang dapat pujian dari Vika. Terima kasih adik sayang, udah muji aku. Jarang-jarang dipuji wanita cantik, cuma Alfat aja, yang sering muji aku tulus. Iringan 3 mobil akhirnya masuk di halaman restoran, mobil Mardi berhenti tepat di dekat pintu masuk. Hingga menjadi pusat perhatian beberapa pengunjung yang ada di pondok-pondok yang merupakan tempat makan lesehan. Mardi keluar duluan dari mobil, membukakan pintu buat Vika dan menggendong Alfat. Vika keluar dengan membawa tas berisi perlengkapan Alfat. Kak, kamu yang bayar ya? Kata Vika sambil tersenyum. Iya, ayo, jawab Mardi, menggandeng tangan Vika. Sikap Mardi dan Vika sudah seperti sebuah keluarga kecil. Mardi selalu menjadi pelindung Vika jika sedang bersama Vika dan Alfat, tanpa ada Ferish. Vika seorang kakak yang baik dan perhatian. Alfat pun bergelayut manja jika bersama Mardi. Rombongan Maya segera masuk menuju tempat yang sudah Maya pesan. Mereka menambah 1 meja lagi karena ada penambahan personil. Mereka duduk dalam 1 meja panjang gabungan dari 3 meja. Masing-masing sudah memegang buku menu, termasuk Alfat. Al mau bakso? Seru Alfat melihat gambar semangkok bakso. Kamu ini, hobi banget ya, makan bakso, kata Mardi dengan mengecup pipi Alfat gemas. Alfat terkikik geli, dan memancing tertawa semua orang. Selamat siang, sapa Zaka. Dengan setelan kemeja, dan rambut yang nampak basah, Zaka mendekati meja rombongan Vika. Semua mata menoleh pada kehadiran Zaka. Maya dan Anton segera menyambut datangnya orang yang ditunggu-tunggu. Sementara Vika hanya tersenyum dan terlihat terkejut. Ayo Zaka, duduk, kami baru mulai pesan kok, kata Maya dengan riang. Saya kira saya sudah terlambat, jawab Zaka basa-basi. Zaka mengambil posisi duduk di sebelah Mardi, dan berhadapan dengan Vika. Tatapannya langsung mengarah pada Vika. Mardi menyadari sikap Zaka yang mencoba menarik perhatian Vika, begitupun Anton yang juga pernah merasa di posisi Zaka, paham betul arti tatapan Zaka pada Vika. Ponsel Vika berdering panggilan dari Ferish, mengatakan kalau dia tidak bisa ikut menyusul karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ayah ya bun, tanya Alfat dengan mulut penuh dengan semangka. Vika mengangguk dan mengambil tisu, untuk mengelap mulut Alfat. Aku ngomong sama Ferish, kata Mardi meminta ponsel Vika sambil beranjak berdiri. Vika pun memberikan ponselnya pada Mardi. Melihat Mardi berdiri, dan menjauh dari meja mereka, Zaka mengambil kesempatan mendekati Vika dan Alfat. Bersambung.